apa yang harus dilakukan Anies ya untuk memastikan tiket dia itu aman, Mas Hensat? Kalau menurut saya komunikasi yang terbuka, membuka diri, memastikan memang dia layak maju. Jadi artinya memang tidak ada barrier-barrier tertentu yang memang kemudian menggagalkan dia untuk maju. Jadi ya berkomunikasi dengan semua pihak itu ya termasuk Kim gitu ya. Berarti model komunikasi yang sangat mengusung perubahan atau dulu yang kita lihat keras sekali, sering dibilang sebagai antitesanya kekuasaan si Mas Anies ini ya, apakah harus bisa dipakai lagi? Applicable gak buat Jakarta? Nih kalau saya Anies Baswedan ditanya begitu oleh Zilvia Iskandar, saya akan jawab, kan pemilihan presiden itu sudah selesai, pemenangnya sudah ada, maka kita akan tatap hal yang baru, terutama untuk Jakarta. Kita lanjutkan yang sudah ada, gitu kira-kira. Jadi lanjut ya? Kita gitulah. Ya kan dia harus lanjut, nggak mungkin perubahan. Kalau perubahan kan yang lain dong yang maju, bisa Henry Satrio nanti, gitu ya. Jadi ya dia akan begitu tuh. Ya itu tadi setelah selesai di Jakarta 2029 nanti, dia akan coba peruntungan lagi sebagai capres nggak? Nah, kalau menurut saya sih, ya akan lah. Kecuali memang dia ini oke sih dengan janji politiknya itu oke. Jadi artinya kalau dia sudah ada perjanjian misalnya dengan Pak Prabowo ya, saya kecuali bersama Pak Prabowo tidak akan lawan Pak Prabowo 2029 ya dia nggak akan maju gitu. Dia bisa jadi menteri dulu lah. soal janji politik antara Anies dengan Prabowo ini kan sering kita dengar ya, Mas Hensat, dan kabarnya adalah karena dari pihaknya Pak Prabowo merasa pernah dikecewakan oleh Anies, pernah dilanggar itu janji politik ketika Anies katanya pernah sampai ada suratnya berjanji untuk tidak maju menjadi pilpres kalau di pilpres ya, kalau Prabowo juga maju, itu kan ada luka tersendiri bagi pihaknya Prabowo. Mas Hensat tahu cerita ini? Kalau versinya Mas Anies sebenarnya bagaimana, Mas Hensat? Ya saya nggak tahu ya, karena saya kan bukan jubirnya Mas Anies. Tapi kan kalau Tapi kita kan Mas lihat, Hensat pernah jadi orang dalamnya Mas Anies. oh iya, Di pilpres kemarin. bukan. Hah? Jadi sementara aja enggak. Hah? Gimana tuh, bener? Tunggu, jawab yang itu dulu. Yang mana? Jawab yang Prabowo pertama dulu. Nggak, Janji itu politik Prabowo kan Anies, baru kita nanti bahas. Kalau penjelasannya Mas Anies itu di 2019. Ya. Kan perjanjian politik nggak long lasting, kata Mas Anies gitu. Nah pertanyaan yang kedua, saya jadi jubir Mas Anies waktu itu menjelaskan tentang hutang piutangnya terhadap Sandiaga Uno. Setelah itu nggak, saya kan ngomong juga di media itu Henry Satrio yang lain mungkin. Jadi bener gak Mas Hensat nih jadi tim ses jubirnya Anies pada saat pilpres ya? Enggak jubir enggak. Hah? Enggak. Ya emang nggak apa-apa. Hah? Bukan. Tuh. Kan situ aja yang pengen. Netizen penasaran ini. Enggak. Itu ada kok di media-media. Saya mengatakan bahwa itu Henry Satrio yang lain. Jadi saya nggak dijubir gitu. Lagian di transfer jubir juga nomor 56 gitu kan ya. Saya yakin banget tuh bukan saya. Kalau Henry Satrio yang asli pasti nomornya nomor 1 tuh. Masa nomor 56 gitu ya. Enggak, tapi itu justru benar. Itu enggak Kalau diajak enggak bergabung jubir. menjadi apalah tim ses atau jubirnya Mas Anies buat pilkada? Mas Hensat, Belum gimana? ada perbincangan itu ya. Dan menurut saya sih begini ya Mbak. Sebagai akademisi, itu ternyata memang lebih enak berada di luar gelanggang dibandingkan di dalam gelanggang. Karena kita bisa mengamati dan bisa memberikan masukan kritis lebih enak. Nah problemnya Henry Satrio itu adalah saya akademisi Paramadina. Jadi di jidat saya ini ada Paramadina gitu ya. Nah ini kalau dua rektor ini beneran jadi, Anies Baswedan dan Sohibul Iman jadi dua-duanya rektor Paramadina, saya mau ngomong gimana juga tetap aja dianggapnya orangnya Anies, dianggapnya orang Sohibul Iman, yang nggak apa-apa juga, itu kan persepsi masyarakat ya. Tapi Henry Satrio aja gitu. Oke. Nah, ada pertanyaan dari netizen. Kalau Anies gagal di Jakarta, apa karir politiknya selesai? Kalau Selesai. Anies nggak dapet tiket? Kalau Anies nggak dapet tiket, saran saya, ini sih bukan berarti karir politiknya selesai, nggak. Kalau dia bisa menjaga gerakan perubahan, seperti dia menjaga gerakan turun tangan atau gerakan Indonesia mengajar, Desak Anies. maka karir politiknya nggak akan selesai. Asal dia punya asa ke sana, gitu. Tapi menurut saya jalur yang paling enak memang dia mendapatkan tiket di Jakarta. Makanya saya memprediksi masnya Anies Baswedan itu masnya adalah mendapatkan tiket
supaya dia bisa berlaga di Jakarta dan kemudian menjaga asa di perpolitikan Indonesia. Kalau saya sih menilainya ke sana, Mbak. Jadi untuk mempertahankan eksistensi politik untuk modal maju di 2029. Ada lagi nggak yang lebih susah pertanyaan? Oke. Terus kenapa Jakarta tetap menjadi perebutan yang seksi, padahal Jakarta sudah banyak yang bilang tidak akan jadi lagi ibu kota Nusantara. Ya, itu kan Ibu kotanya pindah ke Nusantara. ya itu kan keinginannya Pak Jokowi ya. Warga Jakarta mah belum tentu ingin gitu kan. Mereka kan pengennya ya ibu kotanya di Jakarta aja. Apalagi kan ada Kepres yang mengatakan itu keputusannya di tangan presiden. Selama keputusan itu belum dibuat, maka ya sebetulnya Jakarta masih tetap ibu kota. Tapi kan Jakarta ini adalah etalase Indonesia. Semua mata memandang Indonesia, memandang Jakarta. Jadi siapa yang menjadi gubernur Jakarta itu biasanya juga ada di dalam tatanan level nasional politiknya. Makanya Ridwan Kamil kan pengen banget masuk Jakarta sebetulnya. Kalau Mas Anies yang nggak ada tuh Udah dia bikin seneng tuh. billboard kan, on the way to Jakarta. Benar. Karena memang Jakartanya ini seksi sih. Dan itu juga sebetulnya saya sebagai warga Jakarta, siapapun nanti calon gubernurnya, jangan jadiin Jakarta batu loncatan dong. Nanti kalian nggak serius ngurus Jakarta. Tapi bukankah selama ini begitu ya, Mas? Jakarta itu Baru 2 sih, Jokowi sama Anies doang. Yang lainnya belum. Jadi jangan gitu dong, gitu kan. Kita ini ya warga Jakarta ini termasuk saya kan aneh ya sebetulnya. Kita itu macet setiap hari kan, dan bersedia mengulangnya di hari-hari berikutnya gitu ya. Nah jadi dengan begitu besar pengorbanan warga Jakarta, ya gubernurnya jangan gitulah, masa jadi gubernur dari pilih terus ngincernya wah harus abis ini saya mau jadi presiden atau saya maju capres. Tapi kan itu human rights. Iya human rights, tapi kan ini juga human rights nih yang ngomong nih. Kan kita yang punya suara gitu. Makanya saya sih kalau bisa ya, ya kalau Mas Anies sih udah 5 tahun. Jadi nanti kalau kemudian periode kedua dia terpilih ya pasti dia akan maju lagi ke level nasional. Tapi apakah kemudian dia memikirkan untuk melawan incumbent gitu ya kalau nanti Pak Prabowo maju lagi, saya sih kalau melihat per hari ini ya harusnya sih Mas Anies sabar lagi. Maksudnya sabar gimana? Ya, 2029 nih konteksnya. Nggak usah 2029 bantu Pak Prabowo aja lah. Nanti aja 2034 kan gitu. Lawan? Ya, Gibran kan. Jadi maksudnya 2029 Mas Anies bareng aja sama Pak Prabowo. Supaya dia tiketnya hidup lah. Janjilah sama Pak Prabowo. Nah ini menarik. Menurut Mas Hensat, bedanya Pak Jokowi sama Pak Prabowo soal menghidupkan atau mematikan kartu Anies gimana? Kalau Pak Prabowo tuh kelihatannya lebih fair ya. Dia sih kalau Mas Aniesnya dia itu loh. Maksud saya salah satu kelebihannya Pak Prabowo itu dia bisa menerima dan menurut saya sih dia bisa merangkul semuanya. Maksudnya jadi kalau nggak baper, nggak dendaman. Ya itu kata Zilvia ya. Nggak, aku nanya. Nggak, soalnya kan lo jurnalis lebih enak lo. Dia kan kebal ini ya. Saya yang repot ini. mulai khawatir. Mas Anies sekarang mulai khawatir. Oh iya dong. Apa? Kena pasal apa? Pencemaran nama baik. Bukan pencemaran nama baik. Ya tiba-tiba saya diikuti kan repot. Ya gitulah kira-kira ya. Jadi saya lebih punya harapan lebih banyak ke Pak Prabowo, minimal dalam sebuah teknologi yang namanya demokrasi gitu. Jadi kalau Pak Jokowi adalah kita, saya berdoa Pak Prabowo lebih dari kita lah. Jadi kita memang punya presiden yang lebih gitu ya, nggak sama lagi gitu kan. Nah itu dan kelihatannya Pak Prabowo lebih bisa diajak bicara tuh tentang itu gitu ya. Kalau kemudian Pak Jokowi mempersilahkan Mas Anies maju, justru ada tendensi politik sendiri dari Pak Jokowi misalnya untuk tidak membiarkan Pak Prabowo besar sendirian. Jadi ya perlu ada Mas Anies mungkin ya. Jadi ini masih banyak. Kenapa Pak Jokowi yang sudah dalam tanda kutip dibilang orang-orang itu mengendorse Prabowo dan menginginkan Prabowo menjadi presiden harus takut membesarkan Prabowo sehingga menghidupkan kartu Anies? Kan ada anaknya.
Kalau Pak Prabowo-nya gede banget kan, anaknya gimana? Kan Pak Jokowi punya Kok contoh. ngomong suaranya jadi kecil? Oh ya, ya. Kan Pak Jokowi mencontohkan ke kita semua bagaimana dia ke Ma'ruf Amin kan. Pasti kan dia juga deg-degan. Ini Prabowo gitu juga kan nih ke anak gua. Kalau gitu juga ke anak gue kan, waduh, saya perlu. Emang Pak Jokowi ke Pak Ma'ruf Amin itu gimana, Mas? Ya pasangan. Ya jelas itu pasangan. Emang sih jabatan paling enak di negeri ini tuh jadi wakil ya. Jadi by law dia oke gitu, diem Karena aja. kan ini sering dibilang wakil itu ban serep. Karena Mas Hensat mungkin takut ngomongnya ya, karena bukan jurnalis, jadi saya yang bilang. Ya. Saya berani Biasanya, kalau ngomongin Ma'ruf Amin saya berani, Pak. Karena Ma'ruf Amin tuh oke lah Ini demokrasinya. menarik. Kenapa sih Mas Hensat sekarang ya kita jadi setelah Pilpres terutama kita jadi agak takut-takut gitu loh. Netizen suka memplesetkan Indonesia jadi Konoha gitu kan, atau apa Wakanda. Mas Hensat mungkin sekarang juga agak takut-takut ya, agak memfilter mungkin. Lah itu orang coba gimana tuh ya? Ada RUU penyiaran melarang investigatif, padahal kita sudah ada undang-undang ITE, sudah ada undang-undang pers gitu kan? Ya itu kan ya something yang membuat menurut saya ini maunya apa sih ini negara ini gitu ya? Apakah kemudian dikembalikan lagi ke demokrasi yang zaman dulu gitu ya, yang memang sangat otoriter atau gimana gitu? Belum lagi kan ada aturan undang-undang yang nanti Mbak Zilvia carilah, yang ada institusi boleh langsung meng-cut gitu katanya. Apa namanya, jaringan internet itu desas-desus tuh, saya belum baca juga. Ya gitu kan bikin kita deg-degan ya. Makanya sih gini, saya pribadi ya, itu kembali mengharapkan pers itu memang jadi kekuatan keempat demokrasi. Karena pers lah yang memang bisa menjaga negara pada saat tiga kekuatan lainnya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu ada dalam guncangan politik gitulah. Mereka nggak bisa lepas dari politik. Nah gitulah kira-kira. Makanya kartu pers itu juga harus tetap hidup. Kartu pers tidak boleh dimatikan ya. Gimana kalau narasumber juga dapat kartu pers? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.